gentlemen, may I have your attention, please? The show starts in 3, 2, 1, go. Latar belakang mazhab historismus. Mazhab historismus atau dikenal juga sebagai historisme adalah aliran pemikiran dalam bidang sejarah dan filsafat yang berkembang pada abad ke-19. Mazhab ini muncul sebagai tanggapan terhadap rasionalisme yang dominan pada masa itu dan menekankan pentingnya memahami konteks historis dalam memahami fenomena sosial, budaya, dan politik. Mazhab historismus dikenal sebagai penganjur paham nasionalisme baik dalam kehidupan ekonomi maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Hal tersebut dikarenakan paham tersebut sudah tertanam begitu dalam, bahkan menjadi bagian dari masyarakat Jerman pada umumnya. Pada abad ke-19, adanya perbedaan pada institusi sosial dan ekonomi antara Jerman dan Inggris ternyata berimplikasi pada perbedaan ideologi ekonomi mereka. Teori-teori berasal dari Inggris atau yang lebih dikenal dengan paham ekonomi klasiknya dinilai tidak mampu memahami dan memberikan solusi atas situasi di Jerman pada masa itu. Oleh karena itu, berawal dari sinilah mazhab historismus berkembang sebagai sebuah kritik atas doktrin ekonomi klasik. Pola pemikiran mazhab historismus ini didasarkan atas perspektif sejarah terhadap masalah dan fenomena ekonomi. Gagasan-gagasan yang dikemukakan oleh penganut mazhab ini tidak lepas dari kondisi sosial ekonomi masyarakat Jerman pada abad ke-19. Menurut mazhab ini, fenomena ekonomi hanya dipandang sebagai sebuah bagian tertentu dari perjalanan sejarah suatu bangsa. Menurut pandangan mazhab ini, pemikiran kaum klasik dinilai terlalu abstrak teoritis karena mengandalkan metode dedukasi dalam analisisnya. Selain itu, mazhab ini juga menolak hukum-hukum ekonomi yang diajukan oleh kaum klasik sebagai sesuatu hal yang bersifat universal. Sebaliknya, mazhab ini lebih condong pada metode induksi empiris dalam analisisnya. Hukum ekonomi harus dianggap sebagai suatu hal yang bersifat relatif karena segala sesuatu itu tergantung pada dimensi ruang dan waktu. Salah satu tokoh terkenal yang memberikan pemikirannya pada mazhab historis ini adalah Friedrich List pada tahun 1789 sampai 1846. Pemikiran List tertuang secara rinci di dalam bukunya yang berjudul The National System of Political Economy, International Trade, Trade Policy and German Custom Union pada tahun 1841. List mengatakan bahwa kita dapat mengambil kesimpulan tentang perkembangan suatu masyarakat dari data sejarah. Menurut List, ada 4 tahap perkembangan ekonomi yang didasarkan pada cara produksi suatu masyarakat. Perkembangan ekonomi menurut Friedrich List tahun 1789 sampai 1846. Tahap pertama, masa berburu dan mengembala. Tahap kedua, masa beternak dan bertani. Tahap ketiga, masa bertani dan kerajinan. Tahap keempat, masa kerajinan industri dan perniagaan. Mazhab historismus mempunyai kelebihan, yaitu menekankan pada perspektif sejarah dalam memahami fenomena ekonomi, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang perkembangan ekonomi. Selanjutnya, menurut List, sistem liberalisme yang laissez-faire tidak dapat menjamin alokasi sumber daya secara optimal, sehingga peran pemerintah, organisasi swasta, dan lingkungan kebudayaan sangat penting dalam perkembangan ekonomi. Selanjutnya, sumber hukumnya yang berasal dari kebiasaan masyarakat, sehingga adanya kepastian hukum itu sendiri. Tetapi mazhab historismus mempunyai kekurangan. Yang pertama yaitu cenderung mengabaikan aspek-aspek teknis dalam pembangunan ekonomi.
seperti akumulasi modal dan penggunaan teknologi modern. Yang kedua, mazhab historismus juga cenderung mengabaikan peran pasar dalam mengalokasikan sumber daya secara efisien. Yang ketiga, aliran historisme tidak menganggap penting arti undang-undang, tidak mau menerima unsur-unsur hukum asing walaupun unsur-unsur itu bersifat baik atau bermanfaat. Mazhab institusionalisme adalah salah satu aliran dalam ilmu ekonomi yang muncul sebagai hasil dari perkembangan teori ekonomi selama abad ke-20. Mazhab institusional pada awalnya muncul sebagai sanggahan terhadap pandangan ekonomi neoklasik yang menyatakan bahwa perilaku ekonomi seseorang didasarkan pada keinginan setiap individu untuk memaksimalkan keuntungan. Aliran institusionalisme ini muncul di daratan Amerika Serikat pada tahun 1920-an. Ada sedikit persamaan antara aliran institusional dengan aliran sejarah, sebab keduanya sama-sama menolak metode klasik. Akan tetapi, dasar falsafah dan kesimpulan-kesimpulan politik kedua aliran tersebut berbeda. Aliran institusional menolak ide eksperimen, sebagaimana yang dianut oleh aliran sejarah. Begitu juga pusat perhatian aliran institusional terhadap masalah-masalah ekonomi dalam kehidupan masyarakat juga berbeda. Tokoh yang paling berpengaruh dan mempunyai peran dominan terhadap keberadaan aliran institusional adalah Thorstein Bunde Veblen. Veblen pada intinya mengkritik teori-teori yang digunakan kaum klasik dan neoklasik, dan model-model teoritisnya cenderung terlalu menyederhanakan fenomena-fenomena ekonomi. Pemikiran ekonomi klasik dan neoklasik juga dikritiknya karena dianggap mengabaikan aspek-aspek non-ekonomi seperti kelembagaan dan lingkungan. Padahal, pengaruh keadaan dan lingkungan sangat besar terhadap tingkah laku ekonomi masyarakat. Bagi Veblen, masyarakat adalah suatu kompleksitas di mana tiap orang hidup dan tiap orang dipengaruhi serta ikut mempengaruhi pandangan serta perilaku orang lain. Dari penelitian dan pengamatannya, ia menyimpulkan bahwa perilaku masyarakat berubah dari tahun ke tahun. Penelitian tentang perubahan perilaku dilakukannya dengan pendekatan metode induksi. Bagi Veblen, masyarakat merupakan suatu fenomena evolusi, di mana segala sesuatunya terus-menerus mengalami perubahan. Mazhab ekonomi institusional membahas perilaku ekonomi dengan menggunakan alat analisis yang dikembangkan dengan dukungan dari 4 teori. Yang pertama, teori biaya transaksi. Teori biaya transaksi dalam mazhab institusionalisme menekankan pentingnya institusi dalam mengurangi biaya transaksi dan memfasilitasi kegiatan ekonomi yang lebih efisien. Teori ini dapat diterapkan untuk menganalisis berbagai aspek ekonomi dan memberikan wawasan tentang pentingnya institusi yang baik dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Yang kedua, teori hak kepemilikan. Teori hak kepemilikan atau property rights ini mengacu pada teori yang menjelaskan bagaimana hak kepemilikan atas sumber daya dan aset ekonomi mempengaruhi perilaku ekonomi. Dalam mazhab institusionalisme, teori ini menekankan pentingnya institusi dan aturan yang mengatur hak kepemilikan, termasuk undang-undang, hak milik yang adil, dan sistem hukum yang stabil. Yang ketiga, teori pilihan publik. Public choice merupakan penerapan pendekatan ekonomi terhadap ilmu atau bidang politik, di mana asumsi dasar di bidang ilmu ekonomi bisa diterapkan ke dalam bidang politik. Ilmu ekonomi memberikan contoh nyata sehingga teori yang lahir relatif lebih pasti dibandingkan dengan ilmu sosialnya. Yang keempat, teori permainan. Game teori adalah suatu kerangka matematika yang diciptakan untuk membantu para pelaku ekonomi dalam melakukan analisis fundamental mengenai berbagai jenis industri dan hubungan satu sama lain. Kelebihan dan kekurangan mazhab institusionalisme. Kelebihan dari mazhab ini yaitu
Veblen menekankan bahwa perilaku manusia di bidang ekonomi dipengaruhi oleh iklim keadaan sekitar dalam zaman tertentu. Iklim dan keadaan itulah yang mempengaruhi kompleks dan cita rasa serta pikiran naluri dan nalar permasalahan ekonomi. Veblen menentang falsafah di dalam aliran klasik, yang mana tata susunan masyarakat telah diatur menurut alam. Dan menurut Veblen, ini terlalu sederhana dan tidak sesuai dengan kenyataan. Sedangkan kekurangan dari mazhab ini yaitu kemajuan teknologi cenderung mengurangi nilai real dari barang-barang alat produksi yang sudah terpasang. Dalam perkembangan teknologi selalu ditemukan yang baru dan alat-alat produksi yang baru pula. Ini meningkatkan jumlah dan memperbaiki mutu dan mengurangi biaya. Namun, ini mempercepat usangnya alat yang sudah terpasang, sehingga mengurangi nilai intrinsik dari investasi yang sudah tertanam dalam barang modal itu. Berarti, ini merupakan pemborosan terhadap alat-alat modal yang lama karena dengan adanya teknologi baru, yang lama tidak terpakai lagi. Manfaat praktis dari aliran praklasik pada aktivitas perekonomian zaman keempat. Manfaat praktis yang pertama dilihat dari segi pemahaman yang lebih baik tentang pasar. Aliran praklasik menekankan pentingnya pemahaman yang mendalam tentang pasar dan mekanisme harga. Dalam era digital ini, dengan adanya teknologi informasi yang canggih, pemahaman ini menjadi semakin penting. Pemahaman yang baik tentang pasar dan harga dapat membantu pelaku ekonomi mengambil keputusan yang lebih cerdas dan efektif dalam memanfaatkan peluang bisnis. Manfaat praktis yang kedua yaitu prinsip keseimbangan perdagangan. Aliran praklasik merkantilis menekankan pentingnya keseimbangan perdagangan eksternal. Dalam era globalisasi dan perdagangan internasional saat ini, pemahaman tentang neraca perdagangan dan upaya untuk mencapai keseimbangan ekspor-impor masih relevan. Manajemen perdagangan luar negeri yang bijaksana dapat membantu negara-negara mengoptimalkan manfaat perdagangan internasional dalam era digital. Manfaat teoritis dari aliran praklasik pada aktivitas perekonomian di zaman keempat. Manfaat teoritis yang pertama, manajemen sumber daya. Aliran praklasik juga memberikan penekanan pada manajemen sumber daya alam yang relevan dalam konteks isu-isu lingkungan yang mendesak dan berkelanjutan di era keempat. Prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan dan pertimbangan lingkungan dapat diterapkan dari pandangan aliran ini. Dan manfaat yang kedua yaitu prinsip keterbatasan pemerintah. Aliran praklasik juga mengemukakan bahwa pemerintah sebaiknya terbatas dalam campur tangan ekonomi. Di zaman keempat, dengan teknologi yang memungkinkan bisnis global dan inovasi tanpa batas geografis, konsep ini menggarisbawahi pentingnya pemerintah yang efisien dan terbatas dalam campur tangan, terutama dalam mengelola bisnis dan sektor swasta.